Nah, setelah pembebasan dari perbudakan Mesir dan kemudian masuk menduduki tanah Kanaan, ada sedikit pergeseran, yaitu orang-orang Israel merayakan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah ini untuk mengenangkan peristiwa pembebasan. Peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali lagi dalam Ruke, Ruang Katekese Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Sakramen Ekaristi Maha Kudus. Nah, dalam Ruang Katekese pada sore hari ini telah hadir di studio KMS bersama dengan saya, Romo Septo Trifon Polii. Ya, baik, Romo, bisa disampaikan kepada kita semua pembahasan selanjutnya latar sejarahnya makan dan minum dalam penggambaran Sakramen Ekaristi Maha Kudus. Latar sejarahnya. Latar sejarah. Jadi kalau mau dirunut-runut latar sejarah, pertama-tama harus dilihat dari kitab suci sendiri. Bahwa dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, digambarkanlah tentang suatu kesadaran bangsa Israel menyadari bahwa kehidupan mereka itu berasal dari Allah. Bangsa Israel menyadari bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel itu hanya semata-mata karena penyelenggaraan Allah. Oleh sebab itu, bangsa Israel menyadari juga bahwa mereka harus menyampaikan syukur kepada Allah atas penyertaan itu. Oleh sebab itu, mereka terbiasa untuk mempersembahkan buah-buah awal dari hasil panen. Buah itu makanan. Panenan itu untuk makan. Nah, buah-buah awal itu seringkali juga disebut buah bungaran, itu dipersembahkan kepada Allah. Hasil gandum, hasil anggur, itu dipersembahkan kepada Allah. Untuk menunjukkan bahwa karena penyelenggaraan Allah, maka kita ada dalam keadaan terlindungi. Jadi ini ucapan syukur kepada Allah. Dalam perjanjian lama kita akan menemukan banyak jejak tentang hal ini. Nah, setelah pembebasan dari perbudakan Mesir dan kemudian masuk menduduki tanah Kanaan, ada sedikit pergeseran, yaitu orang-orang Israel merayakan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah ini untuk mengenangkan peristiwa pembebasan. Peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir. Dan ini merupakan perayaan pada musim semi. Nah, arti baru dalam perjamuan yaitu bahwa perjamuan itu simbol kemerdekaan. Mari kita lihat ada sesuatu yang bukan berubah, bukan bergeser, tapi berkembang. Makan bukan hanya sekedar peristiwa harian untuk kebutuhan hidup maka orang makan, tetapi makan juga mendapatkan arti khusus. Makanan juga mendapatkan makna istimewa. Maka ada perjamuan tertentu untuk merayakan kemerdekaan ini. Nah, dan perayaan ini dibuat di dalam keluarga. Kita tahu bersama bahwa keluarga-keluarga, rumah-rumah yang berdekatan berkumpul bersama. Orang duduk di meja panjang, lalu kemudian kepala keluarga
akan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel lewat satu pertanyaan. Ada satu anak kecil akan bertanya, mengapa perjamuan malam ini berbeda dengan perjamuan-perjamuan kita sebelum-sebelumnya? Yang perjamuan-perjamuan sebelumnya itu perjamuan makan biasa, ini makan istimewa. Dengarlah kamu semua tentang Tuhan yang membebaskan leluhur kita dari perbudakan Mesir lewat air Laut Merah, menyertai di padang gurun, bla 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 bla. Itu akan diceritakan. Ini adalah pesta keluarga karena dirayakan di dalam keluarga. Perjamuan ini dibuat dalam keluarga. Harus menyembelih anak domba, jantan, sulung, tidak bercacat. Kalau terlalu besar, boleh undang keluarga yang lain, sama-sama makan bersama. Itu perjamuan Paskah. Nah, perjamuan untuk merayakan kemerdekaan. Nah, dalam perjanjian baru, perayaan Paskah itu menjadi perayaan tahunan. Jadi ini dibuat setiap tahun. Romo. Yesus juga murid-muridnya melakukan perjamuan ini. Karena apa? Perjamuan ini merupakan perjamuan yang dituntut oleh liturgi Yahudi. Pada bagian kitab suci kita bisa tahu bahwa Yesus juga mengatakan, aku rindu sekali untuk mengadakan perjamuan Paskah. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh murid-murid untuk siapkan ruangan kita membuat perjamuan Paskah. Karena memang itulah saat untuk perjamuan Paskah. Sekali lagi, makan. Tapi makan di sini bukan sekedar urusan perut, lapar maka makan, tetapi peristiwa makan yang diberikan makna khusus, yang diberikan arti istimewa. Di saat itulah Yesus memecah-mecahkan roti, lalu kemudian membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Nah, itulah perjamuan Paskah, di mana roti dipecah-pecahkan dan anggur diedarkan, diminum untuk menjadi konsumsi bagi semua. Ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa sekali lagi makan. Dalam perjamuan Paskah ini, Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya dan memberikannya kepada murid-murid. Sama halnya juga dengan anggur, juga dibuat begitu. Cawan yang berisi anggur, Yesus mengucap syukur lalu mengedarkan, diminum oleh semua. Nah, perjamuan ini, perjamuan yang dibuat oleh Yesus, kemudian mendapatkan arti yang baru lagi. Bukan sekedar untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari Mesir, tetapi untuk mengenangkan kematiannya sendiri. Umat inilah yang kemudian membedakan antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Nah, yang kita lihat di sini adalah harus diakui Paskah Kristen itu mempunyai latar belakang pada perayaan-perayaan Yahudi. Apa yang dibuat dalam perayaan Ekaristi itu mempunyai latar belakang sejarah seperti itu. Bahwa peristiwa makan itu bukan sekedar urusan perut karena lapar, tetapi mempunyai arti dan makna yang istimewa. Orang-orang Yahudi merayakan Paskah untuk mengenangkan pembebasan dari Mesir. Orang Kristen merayakan Paskah untuk merayakan pembebasan dari dosa lewat kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan. Jemaat perdana kemudian setiap hari ke-8 berkumpul bersama untuk mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran dari para rasul, tapi juga untuk makan bersama. Makan agape, perjamuan syukur, Ekaristi. Perjamuan syukur Ekaristi. Nah, ini sekedar menjadi latar belakang mengapa
sakramen Ekaristi yang sekarang kita kenal ternyata mempunyai latar belakang sampai pada Yesus, bahkan jauh sebelum Yesus, tapi dengan pemaknaan yang mengalami perkembangan. Pada zaman Yahudi berbeda dengan pada zaman Kristen. Nah, tentang sakramen Ekaristi, kita juga menyebut sakramen Ekaristi Maha Kudus. Ada banyak sakramen dalam gereja, semuanya kudus, tetapi yang paling istimewa dari semua sakramen adalah sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Mengapa? Mengapa, Romo? Romo. Karena dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus, Yesus sendiri hadir dan memberikan tubuhnya untuk disantap. Dan dengan menerima Yesus masuk ke dalam diri kita, inilah dunia ilahi masuk dalam dunia manusia. Maka manusia diangkat dan diilahikan. Maka dengan menerima sakramen Ekaristi, manusia menerima juga daya-daya ilahi yang memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan support, membangun optimisme dalam hidup, untuk tidak jatuh terpuruk dalam dosa atau jatuh dalam patah semangat, pesimisme, atau sikap-sikap negatif yang lain. Inilah yang disebut dengan pertukaran suci. Semoga lewat pertukaran suci ini kemanusiaan manusia diilahikan. Nah, ini sedikit latar belakang mengapa perjamuan ini, sakramen Ekaristi, berbicara tentang makan. Makan minum. Makan minum, Romo. Baik, Romo. Demikian. Baik, Romo. Terima kasih untuk bincang-bincang kita. Silakan, Romo, silakan. Tentu berbicara tentang sakramen Ekaristi, ada 1001 hal. Ada begitu banyak hal yang harus dibahas. Kita lihat sedikit demi sedikit. Semoga apa yang disampaikan ini boleh menjadi pencerahan bagi kita dan membantu kita bukan cuma sekedar tahu, tapi terutama untuk menghayati dalam iman secara lebih baik dan benar. Baik. Oke, baik, Romo. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini dalam Ruke, ruang katekese Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Dengan kali ini, dengan bincang-bincang kita sakramen Ekaristi Maha Kudus. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Romo Septo untuk kita sekalian, kita boleh memahami dan boleh mengerti apa arti dari sakramen Ekaristi Maha Kudus itu sendiri, Romo, Baik, Romo, kita nanti akan berbincang-bincang lagi ke episode-episode selanjutnya. Tentunya ada beberapa sakramen juga yang nanti kita akan bahas, Romo, dalam episode selanjutnya. Baik, Romo. Baik, sobat-sobat Komsos Keuskupan Manokwari Sorong dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Romo Septo tentang sakramen Ekaristi Maha Kudus. Kiranya semoga lewat bincang-bincang kita kali ini kita lebih memahami tentang apa itu sakramen dan boleh semakin menguatkan iman kita tentang pemahaman tentang sakramen. Baik, Romo dan Sobat Komsos di rumah, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati.